Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021 hingga 2026 terus dilakukan pembahasan bersama instansi terkait di ruang Komisi 3 DPRD Banjarmasin jelang tengah hari Jumat 19 November 2021. Rapat pembahasan ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Banjarmasin. Nah pemirsa, berikut untuk kabar selengkapnya. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD tahun 2021-2026 terus dilakukan pembahasan bersama instansi terkait di ruang Komisi 3 DPRD Banjarmasin Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin Tengah jelang tengah hari Jumat 19 November 2021. Rapat pembahasan ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali FSE. Harus pasal 6 ini harus ada lampiran daripada pembangun dari RPJMD. Yang pertama adalah RPJMN, kemudian RPJMD Provinsi. Ketua Pansus Raperda RPJMD tahun 2021-2026 Insinyur Sukrowardi MAP Wetakuni Primatipi memadakan studi korporatif hasil kunjungan ke Kementerian Wan ke DPRD Tangerang Selatan yang memiliki Raperda RPJMD dibawa dalam rapat lanjutan ini. Sedangkan yang dibahas adalah terkait konsederan. Menurut bagian hukum Sekda Banjarmasin, bila konsederan di Banjarmasin ini bisa mengikuti aturan yang ada di Tangerang Selatan. Dalam rapat ini, menurut politisi Partai Golkar, terjadi perdebatan terkait masa jeda dari pimpinan Kota Seribu Sungai ini dikarenakan masa berlaku RPJMD hingga 2026. dalam pasal itu bahwa yang namanya RPJMD ini kan pemberlakunya 5 tahun ya. Nah, ketika ada masa jeda, memang ketika masa jeda karena dijabat oleh wali kota PJ kan, maka tetap saja berjalan untuk periode RPJMD yang ada. Nah, ketika proses penyerahan wali kota baru untuk visi misinya, tentu itu yang menjadi acuan lagi untuk bicara RPJMD selanjutnya. Ketika beda visi misi dengan wali kota yang baru, tentu ya RPJMD yang sudah selesai 2021 sampai 2022 ini sudah selesai juga pada prinsipnya. Dan yang penting tidak boleh ada kekosongan jabatan, kekosongan program itu bisa jalan. Sukrowardi menambahkan, RPJMD tahun 2021-2026 berisikan tentang aturan visi misi wali kota terhadap program pembangunan yang harus dikawal dalam saban tahun. Untungnya wali kota Banjarmasin terpilih adalah wali kota periode sebelumnya sehingga bisa melanjutkan visi misinya hingga jabatannya berakhir. Bagaimana indikator kemiskinan, bagaimana dia menjalankan visi itu sesuai kada SKPD-nya mengikuti kada. Nah, ini yang sebenarnya ukuran. Nah, di sini ada pedomannya. Kalau mereka melanggar, maka bisa saja ini dasar nanti tugas fungsi dewan melakukan kontrol yang lebih tinggi, bisa menjadi hak interpelasi. Karena dia sendiri berjanji kan di dalam perda itu sendiri bahwa dia ingin melaksanakan itu. Nah, itu bisa saja akan peluang itu, maka dasarnya kuat. Tidak lagi ujuk-ujuk dewan mencari kesalahan, tapi ini sendiri yang melakukan kesalahan karena tidak melakukan program itu. Sukrowardi pun bersyukur dengan hadirnya Raperda RPJMD tahun 2021-2026, maka fungsi dewan sebagai pengawasan One Legacy akan menjadi kuat.